Dok, apakah preeklamsi selama kehamilan di kemudian hari bisa jadi hipertensi menetap? Karena saya sudah pasca lahiran 1 tahun, tensi saya menetap tinggi terus. Kita bahas ya Nefrofriends, ini sangat penting. Halo Nefrofriends, ketemu lagi dengan Dr. Nis Channel. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang penting dan menarik dari Nefrofriends tentang preeklamsi. Sebenarnya saya sudah pernah membahas secara umum tentang preeklamsi ini bersama ahlinya, yaitu seorang dokter SPOG, konsultan feto maternal. Videonya ada di sini. Kalian bisa menyimak sebetulnya ya. Saya akan sedikit review karena pertanyaan ini penting untuk dijawab ya. Jadi ada seorang ibu-ibu ya, ini dia habis melahirkan, mungkin waktu hamil dia mengalami preeklamsi atau hipertensi saat kehamilan. Tapi sampai 1 tahun setelah dia melahirkan, tekanan darah atau tensinya itu tetap tinggi. Nah, yang dia pertanyakan adalah apakah preeklamsi ini bisa menetap? Jawabannya sangat bisa ya. Jadi salah satu penyebab hipertensi pada wanita yang cukup banyak itu adalah preeklamsi. Dimana sebenarnya preeklamsi ini, hipertensi dalam kehamilan ini, mungkin sebelum dia hamil dia tidak ada hipertensi, tapi pada saat hamil dia mengalami masalah atau gangguan penyesuaian dari proses kehamilan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya hipertensi pada dirinya. Dan hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi ini sebenarnya tidak semua menetap ya. Ada sebagian besar justru dia akan kembali normal setelah melahirkan. Biasanya 6-8 minggu setelah melahirkan, setelah lewat masa nifas, itu tekanan darahnya bisa kembali normal. Tapi sebagian kecil orang ini tetap hipertensinya bisa menetap menjadi hipertensi kronik yang akhirnya dia alami seumur hidup. Biasanya preeklamsi itu ada faktor resikonya. Jadi tidak semua wanita hamil itu akan mengalami preeklamsi. Ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan kecenderungan seseorang itu hamil dan mengalami preeklamsi. Misalnya, dia sejak awal memang wanita yang obesitas atau wanita yang sudah menderita penyakit diabetes. Artinya dia sudah punya penyakit metabolik, gaya hidup yang tidak baik, ini juga akan meningkatkan resikonya saat hamil mengalami preeklamsi. Atau dia memiliki kecenderungan genetik, ya misalnya ada keturunan memang punya hipertensi, ada keturunan orang tuanya dulu juga menderita preeklamsi dan sebagainya. Lalu ada faktor resiko lain seperti hamil kembar, di mana hamil kembar ini dari faktor hormonal tentunya beban dari kehamilannya itu berlipat ganda ya dibandingkan kehamilan tunggal, dan itu akan meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi. Dan banyak lagi sebetulnya resiko-resiko di mana seorang wanita hamil itu lebih cenderung bisa lebih mudah mengalami preeklamsi dibandingkan wanita hamil yang lain. Jadi Nefrofriends, belajar dari pertanyaan atau seorang Nefrofriends yang menanyakan tadi, pada prinsipnya kalau seorang wanita hamil itu mengalami preeklamsi saat kehamilan atau hipertensi saat kehamilan, meskipun dia sudah melahirkan, dia harus tetap memantau kondisi tekanan darahnya. Karena tadi itu ada kemungkinan hipertensi itu menetap. Jangan dibiarkan, terus lakukan pengukuran tekanan darah secara rutin, dan setelah melahirkan mungkin sudah tidak kontrol lagi ke dokter kandungan, tapi lanjutkan untuk kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam, kalau bisa langsung ke konsultan ginjal dan hipertensi untuk mencegah supaya hipertensi itu terdeteksi secara dini, ditangani secara tepat sehingga tidak menyebabkan komplikasi-komplikasi ke depannya. Dan penting lagi apabila Nefrofriends di sini adalah wanita hamil yang ingin hamil lagi berikutnya, karena resiko untuk preeklamsi di kehamilan berikutnya itu semakin tinggi dengan adanya hipertensi yang menetap. Jadi jangan takut, tetap berobat ya ke dokter yang tepat supaya tekanan darah atau hipertensi ini bisa terkendali, dan resiko untuk mengalami masalah di kehamilan berikutnya juga akan berkurang, dan tentunya hipertensi kronis ini akan bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang. Jadi harus dicegah, harus dikendalikan, dan konsultasikan ke subspesialis ginjal dan hipertensi.